Halo, hari ini saya akan membacakan sebuah cerita yang diambil dari sebuah kisah nyata dengan judul Hantu Penunggu Kamar Mandi. Namaku Sinta, salah seorang mahasiswa di universitas yang bukan dari tempatku berasal. Membuatku harus menyewa sebuah kos-kosan. Pertama kali aku masuk kos, ibu pemilik kos ini baik sekali. Bahkan aku sempat kaget dengan harga kos yang amat begitu murah. "Ini, silakan diminum dulu, Dek," ucap ibu pemilik kos dengan lembut kepadaku. Aku pun sontak langsung bertanya, "Di sini ada berapa orang yang sewa kosnya, Bu?" Dan si ibu pun menjawab, "Kebetulan lagi kosong. Baru 2 hari yang lalu dia diwisuda." Ibu turut bangga. Aku kemudian merasa lega. Ya, di sini memang sempat ditempati oleh seseorang, dan dia adalah mahasiswa sama sepertiku. Hingga kemudian, aku pun jadi menyewa kos di tempat itu. Namun, sebelumnya aku harus pulang dulu ke rumah asalku untuk meminta izin kepada orang tuaku. Setelah selesai meminta izin, aku pun kemudian membawa barang bawaanku. Tidak begitu banyak, karena aku memang seorang wanita yang enggak terlalu mementingkan penampilan. Dan satu malam saat aku tidur di kos-kosan, semuanya terasa baik-baik saja. Tidak ada hal aneh yang aku alami. Di kampus, aku bertemu dengan seorang teman. "Halo, namaku Dwi," katanya. Dia pun kebetulan tengah mencari sebuah kos. Lalu aku pun mengajaknya untuk tinggal bersama, agar uang kosnya bisa dibagi 2, meringankan. Dwi pun kemudian setuju untuk tinggal bersamaku di kos itu. Dengan demikian, minimal aku tidak hanya tinggal seorang diri di sini. Ya, jujur saja, aku takut. Meskipun keamanan di sini begitu ketat, penjaga kos pun melarang keluar di atas jam 9. Tapi tetap saja rasa takut itu masihlah ada. Apalagi dengan keadaan diriku yang tengah tinggal jauh dengan kedua orang tua. Kemudian suatu malam, aku mendapatkan sebuah panggilan telepon. Ya, itu dari Dwi. "Besok aku sampai di sana. Nanti kamu Sherlock saja ya," katanya di ujung telepon. "Iya, Dwi, nanti aku Sherlock ya," jawabku. Dan kemudian Dwi pun menutup teleponnya. Saat itu, aku melihat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Dan masih belum ada tanda-tanda terjadinya sesuatu. Hingga kemudian tiba-tiba perutku keroncongan. Ya, aku lupa bahwa dari siang di kampus aku belum makan sama sekali. Lalu aku pun berniat untuk pergi ke ruangan dapur. Barangkali persediaan mie instan untukku masih tersedia. Dan syukurlah masih ada. Aku pun kemudian memasaknya. Saat aku memasak, aku mendengar suara wanita tengah bernyanyi seperti nembang. Suara itu berasal dari balik pintu kamar mandi. Detik itu pula jantungku berdegup kencang. Aku keringatan dan terus berkata dalam hati, "Hei Indomie, ayo dong cepet mateng." Lalu setelah mie instan yang kubuat telah matang, aku bergegas menuju kamar. Aku makan di dalam kamar dan menolak keluar lagi. Ya, suara itu memang agak samar dan tidak jelas. Tapi suara itu begitu hebatnya bisa terus terngiang di telinga ini. Malam itu, aku sebenarnya ingin mengadu pada ibu kos. Tapi rasanya tidak enak malam-malam harus membangunkannya. Lalu yang aku tunggu-tunggu akhirnya tiba. Ya, sinar mentari. Pagi itu saat aku hendak mandi, aku berjalan mengendap. Aku tengok kanan kiri, semua masih utuh. Kecuali sikat gigiku yang tergeletak di bawah lantai. Sementara waktu sore ketika aku mandi, aku sudah menyimpannya dengan rapi. Dan apa boleh buat, pagi itu aku harus rela untuk tidak menyikat gigi. Sebelum berangkat, aku menyempatkan untuk membeli permen. Minimal tidak bau mulut saat di kampus. Dwi masih belum masuk. Mungkin dia akan sampai nanti sore. Dan setelah aku pulang, benar saja dugaanku, Dwi menelpon. "Sebentar lagi aku sampai ya," katanya. Aku yang tengah nongkrong di tukang fotokopian pun langsung bergegas kembali ke kos.
Saat aku sampai di kos, aku sempat terkejut. Ibu kos tengah duduk di depan pintu kamar kosku dan kemudian tersenyum kepadaku. "Bu, ada apa ya? Bukannya sekarang bukan tanggal iuran kos?" tanyaku. Si ibu menjawab dengan masih tersenyum. "Memang bukan, ibu hanya ingin main saja. Ibu boleh masuk," katanya kemudian. Aku sedikit garuk-garuk kepala. Ya, kamarku masih berantakan. "Kenapa, Sinta? Boleh kan ibu masuk?" "Oh, boleh kok bu, boleh," jawabku kemudian. Aku dan si ibu kos pun masuk. Aku cengengesan karena kamarku begitu berantakan. "Gak apa-apa, wajar kok. Ibu juga dulu waktu masih muda kadang suka ngerasa males buat beresin kamar," katanya. Kemudian, "Maaf ya bu, Sinta cuma bisa ngasih air putih. Soalnya persediaan di sini sudah habis, belum beli lagi." Si ibu lagi-lagi tersenyum. "Gak apa-apa." Aku pun kemudian teringat akan Dwi. Ya, dia mau tinggal satu kos di sini bersamaku. "Oh iya bu, jadi temanku ada yang mau tinggal satu kos di sini. Gak apa-apa kan bu, biar bisa patungan biayanya." Gitu loh bu. Si ibu lagi-lagi tersenyum. "Gak apa-apa, silahkan." Lalu kemudian si ibu kos pun pamit. Setelah ibu kos pamit, ponselku berbunyi dan itu adalah panggilan dari Dwi. Katanya dia sudah di depan perempatan. "Aku susul kamu ya Dwi," kataku. Tapi kemudian Dwi menjawab, "Gak usah, aku naik ojek aja, nanti kamu Sherlock ya," katanya. Lalu singkat cerita Dwi pun datang. Aku pun tersenyum menyambutnya. Ya, setidaknya untuk hari-hari ke depan akan ada seseorang teman yang menemaniku di sini. Mungkin bisa jadi teman curhatku. Saat itu Dwi ingin mandi. Aku tunjukkan kamar mandinya. Lalu tiba-tiba Dwi memanggilku. Katanya, "Ini kenapa? Kok berantakan kamarnya tak?" Aku pun terkejut. "Hah? Kok bisa?" Dwi pun merasa aneh. Ya, memang ini sungguh aneh. Aku belum sempat masuk kamar mandi. Sementara siapa yang telah membuat kamar mandi ini berantakan? Kita berdua saling tatap. Hingga kemudian Dwi berkata, "Ya sudahlah, kita beresin aja," katanya. Setelah selesai membereskannya, kemudian Dwi izin untuk mandi lebih awal, disusul oleh aku setelahnya. Setelah selesai mandi, sebagai bentuk sambutan, aku pun mau masak untuk Dwi. Dwi sempat menolaknya, katanya biar kita masak sama-sama aja. Tapi aku tidak enak, dia baru saja datang dari sebuah perjalanan jauh, lalu aku suruh-suruh, tidak masuk akal. Setelah aku selesai masak, aku pun menghidangkannya. Dwi berkata, "Kamu jago masak, enak loh." Saat itu jam menunjukkan pukul 8. Masih sore. Lagi pula besok juga hari Minggu. Setelah selesai makan, kita berdua berbincang bersama. Di tengah-tengah obrolan, tiba-tiba suara keran kamar mandi pun menyala. Kami berdua pun kemudian terdiam. Ada sekitar 10 detik. Kemudian keran itu mati kembali dengan sendirinya. Kita berdua kembali dibuat terdiam. Aku melihat Dwi dan Dwi melihat ke arahku. Kita berdua saling tatap. "Sebelumnya, kamu pernah dengar ini sebelum?" tanya Dwi padaku. Aku menjawabnya dengan menggelengkan kepala. "Kamu berani enggak buat cek ke kamar mandi?" tanya Dwi. Lagi, jujur saja, aku adalah seorang penakut. Akan tetapi, rasa saranku itu begitu tinggi. Akhirnya aku memberanikan diriku untuk mengecek keadaan kamar mandi. Ya, Dwi ikut di belakangku. Pintu masih tertutup rapat. Aku dan Dwi mendekatinya. Kuberanikan untuk membuka pintu dan ya, tidak ada siapa-siapa. Susunan sabun mandi, odol, dan sikat gigi masih rapi. Tidak seperti tadi saat Dwi hendak mandi, tiba-tiba semuanya berantakan. Kami berdua kemudian kembali ke kamar. Di dalam kamar, Dwi kemudian bertanya kembali kepadaku, "Apa kamu sebelumnya benar-benar gak pernah ngalamin kejadian kayak tadi?" Aku bingung, karena memang aku belum pernah mendengar keran menyala sendiri seperti tadi. "Belum," jawabku.
Tidur aja yuk, perasaan aku udah gak enak gini nih, kata Dwi. Kemudian mendengar kata itu, aku menjadi semakin merasa takut. Terus terang, jika salah satu di antara kita misalnya ada yang bersikap biasa saja atau bahkan berani, mungkin aku akan terbawa biasa saja, bahkan berani. Tapi karena Dwi takut, aku menjadi semakin was-was. Dan besok kami berdua sudah sepakat untuk bicara ke ibu kos tentang apa yang telah terjadi. Lalu siang pun datang, membangunkan kami berdua. Kami berdua pun berniat untuk mandi. Kini aku yang mandi duluan. Sontak aku dibuat terkejut saat baru saja membuka pintu kamar mandi. Mungkin secara tidak sengaja aku menjerit. Dwi pun terkejut dan menghampiriku. Ada apa, Tak? Ada apa? Tanya Dwi. Aku tak bisa berkata. Aku menunjukkan bagian bawah lantai kamar mandi tersebut. Di sana terlihat jelas ada sebuah jejak kaki. Dan ukurannya lebih besar dari kaki manusia normal. Kami berdua pun tidak mandi dan bergegas langsung menghadap ke ibu kos, berencana untuk mengadu tentang hal yang kami alami belakangan ini. Namun sialnya ibu kos sedang tidak ada di rumah. Kami berdua pun berpesan kepada asisten rumah tangganya untuk menyampaikan kepada ibu kos bahwa tadi kami mencarinya. Saat itu kami tidak berani untuk pulang lagi ke kosan. Dengan keadaan belum mandi, kami berdua diam di sebuah warung. Di sana kami masih membayangkan bahwa betapa begitu jelasnya sekali jejak kaki yang ada di kamar mandi tersebut. Ini padahal masih siang loh, Tak, kata Dwi. Kemudian ibu pemilik warung bicara. Kenapa? Kok pada di sini nyariin ibu ya? Aku dan Dwi saling menatap. Kok ibu bisa tahu kalau kami lagi cari ibu? Tanyaku. Ya tahulah, mbaknya kan kos di ibu, jawab ibu warung. Tadi sih ibu katanya mau ke pasar, tunggu aja, sambungnya. Setelah ibu kos pulang dari pasar, aku dan Dwi beserta ibu kos langsung mengecek keadaan kamar mandi. Di sana, seketika jejak kaki itu hilang, lenyap. Mana? Nggak ada juga, kata ibu kos. Beneran, Bu, tadi saya lihat. Ya kan, Dwi? Kataku kemudian. Iya, Bu, tadi di sini ada jejak kaki, jawab Dwi. Ibu kos kemudian tersenyum. Itu hanya halusinasi kalian. Kalau memang benar ada, mana buktinya? Katanya. Tapi emang beneran, Bu, tadi ada jejak kaki. Sudah, nanti Ibu kesini lagi. Sekarang mau pulang dulu ya. Karena hari sudah sore, akhirnya aku memutuskan untuk mandi. Dan kemudian setelah aku selesai, kini giliran Dwi yang mandi. Saat itu, tiba-tiba dia menjerit. Pintu terkunci. Aku mencoba membukanya dari luar. Dwi terus mendorongnya dari dalam. Sinta, tolong, aku takut. Akhirnya pintu berhasil terbuka. Aku dan Dwi terjatuh di lantai. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya pada saat itu kami sepakat untuk menemui ibu kos. Dan kemudian singkat cerita, ibu kos pun datang dan masuk ke dalam kamar kos kami. Saat itu aku meminta ibu kos untuk menyaksikan sendiri apa yang kami rasakan akhir-akhir ini. Tapi sialnya sampai jam 10 malam ibu kos berada di sini, tidak terjadi tanda apa-apa. Ibu kos pun izin untuk pulang seraya berkata, kalau ada apa-apa panggil saja Dandi ya. Ibu mau pulang dulu, suami ibu pasti nunggu, katanya seraya tersenyum. Setelah ibu kos pergi, di kos otomatis hanya tersisa kami berdua. Saat itu, degup jantungku berdetak semakin cepat. Kurasa Dwi pun begitu, ia pun berkata, lebih baik kita langsung tidur aja yuk. Kurasa Dwi benar, tapi saat baru saja kita mau tidur, tiba-tiba ada suara seperti benda dilempar. Ya, dan itu berasal dari kamar mandi. Suasana di dalam kamar sudah mulai tidak karuan ketika keran itu tiba-tiba hidup kembali. Lalu di menit berikutnya
Keran itu mati, sunyi kembali. Aku dan Dwi bertatapan di balik kesunyian. Tiba-tiba aku mendengar suara itu lagi. Ya, suara wanita yang menyanyi seperti nembang. Suaranya melengking seperti penyanyi sungguhan. Aku dan Dwi sontak langsung terkejut. Bahkan Dwi sempat hendak berteriak, namun mulutnya ditutup oleh tangannya sendiri karena refleks. Malam itu pukul 11, aku dan Dwi mencoba memberanikan diri untuk menghampiri kamar mandi itu. Suara tembang itu masih terdengar. Suaranya begitu lembut sekali, membuat bulu kuduku berdiri. Dwi mendorongku saat sampai di depan pintu. Kemudian saat pintu terbuka, tampaklah sesosok wanita. Usianya tidak terlalu tua. Kupikir masih seusia ibuku. Namun dia tidak menghadap ke arahku. Dia membelakangiku. Pakaiannya rapi seperti busana adat. Aku dan Dwi pun langsung lari. Saat aku dan Dwi lari, dia tertawa cekikikan. Suaranya begitu menyeramkan, dan itu terus terngiang di telingaku. Malam itu aku lari dan terus lari sampai keluar pagar kos. Untung pada saat itu pagar tidak dikunci. Begitu aku lari, aku bertemu dengan seorang nenek tua. Aku sempat kaget karena nenek tua itu memanggil kami berdua. "Dek, sini." Dwi pun berkata, "Bisa jadi dia bukan orang, tak?" Mendengar Dwi berkata begitu, aku langsung ketakutan. Tapi kemudian si nenek berkata, "Mbok iya gak usah takut. Lihat, kaki nenek masih nginjak tanah." Aku dan Dwi kemudian menghampiri nenek itu dengan ragu. Si nenek kemudian berkata, "Kenapa? Kok iso malam-malam begini keluar ke rumah? Adik kan perempuan." Aku pun menjawabnya dengan, "Aku takut, Nek." Dwi kemudian memotong, "Tempat kos kami berhantu." Nenek itu justru tertawa. "Nenek kenapa ketawa? Kami gak bercanda, Nek," ucap Dwi. Dengan masih ada sisa tertawa, nenek itu berkata, "Ndak usah khawatir, Dok. Dia baik kok orangnya. Dia memang suka nembang." "Hah? Kok si nenek bisa tahu?" Kemudian si nenek pun mengajak kami untuk menemui ibu kos. Ya, tengah malam, ibu kos pun keluar rumah. "Maaf, ibu, kami ganggu malam-malam begini," kataku. Si ibu kos tersenyum, "Gak apa-apa." Kami pun ditawari minum terlebih dahulu. Kemudian si nenek mulai bicara. "Sudahlah anakku, biarkan saja bangunan itu digusur. Kalau tetap dipertahankan, kasihan anak-anak ini," katanya. "Loh, kok anakku?" Aku dan Dwi pun terkejut. "Iya, Bu, tapi mau bagaimana lagi? Itu sumber penghasilan. Sementara emas sekarang lagi sakit," jawab ibu kos. "Arwah Dek memang sering bergentayangan di kamar mandi kos itu, Dek. Ibu minta maaf," ucap ibu kos kepada kami. Lalu ibu kos pun menceritakan kenapa hantu itu ada di kamar mandi beserta asal-usulnya. Jadi dulu si nenek adalah seorang sinden. Dia mempunyai 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Dari ketiga bersaudara itu, hanya 1 anaknya yang mengikuti jejak sang ibu, yaitu menjadi sinden. Singkat cerita, dia bertemu dengan kakak laki-lakinya itu pada suatu malam saat dirinya baru saja pulang manggung dari hajatan. Kakak laki-lakinya itu kemudian memboncengnya, dan ini adalah bagian terburuk dari cerita. Ya, kakak laki-lakinya itu membawa Dek ke tempat sepi
Di sana, Dek disetubuhi, lalu Dek menjadi pemurung. Si nenek membaca surat dari anaknya itu, dan suratnya berisi, "Maafkan anakmu ini, Bu. Anakmu telah gagal. Anak ini adalah darah daging masku sendiri." Setelah membaca isi surat itu, si nenek menangis sejadi-jadinya. Ia kemudian melaporkan anaknya sendiri ke kantor polisi. Setelah anaknya itu ditemukan tergantung di pohon mangga, dan semua pertanyaan telah terjawab. Si nenek jatuh pingsan dan sempat sakit. Ya, Dek adalah anak bungsu kesayangannya. Dan dia adalah satu-satunya anak yang meneruskan pekerjaannya, yaitu sebagai sinden. Aku dan Dwi esok harinya meninggalkan tempat kos tersebut. Ibu kos pun bilang, "Maaf ya Dek, ibu telah berbohong," katanya. Sambil menangis, aku pun merasa terharu. "Gak apa-apa kok Bu, kami yang harusnya minta maaf. Ini uang kos kami Bu," kataku. Kemudian ibu kos menolaknya. "Gak apa-apa, kalian gak usah bayar. Maafkan ibu sekali lagi ya Dek." Kami berdua pun akhirnya pamitan ke ibu kos dan mencari kos yang baru. Sekian cerita yang diambil dari kisah nyata. Saya di sini ingin menyampaikan suatu pesan juga. Kita juga harus ingat bahwa di dunia ini kita berdampingan dengan dunia lain juga. Kita ini sama-sama makhluk ciptaan Tuhan, dan kita harus saling menghargai dimanapun kita berada. Jadi jangan lupa untuk selalu berdoa dimanapun kalian berada.